Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debi. Hari ini kita akan belajar materi tema 6, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang ke-6. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Kedua, siswa dapat menyusun laporan kegiatan penghematan energi dengan benar. Tiga, siswa dapat memberikan contoh kewajiban dengan benar. Empat, siswa dapat memberikan contoh hak dengan benar. Lima, siswa dapat menuliskan pengalaman mendapatkan kewajiban dengan benar. Kemudian siswa dapat menuliskan pengalaman mendapatkan hak dengan benar. Lalu siswa dapat menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, silakan perhatikan dulu gambar berikut ya. Nah, setelah mengamati gambar, sekarang kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Contohnya seperti berikut. Nah, di sini Ibu Debi membuat judul pemanfaatan air hujan. Di daerah tempat tinggal kita pasti pernah turun hujan. Kita hanya tahu kalau air hujan yang sering kita lihat tidak berguna. Air hujan biasanya hanya terbuang begitu saja. Sebenarnya air hujan tersebut dapat kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan. Saat hujan, kita dapat menampung air hujan. Air hujan tersebut dapat kita gunakan untuk mencuci peralatan dapur. Saat mencuci sepeda dan sepeda motor, kita dapat menggunakan air hujan yang kita tampung untuk membersihkannya. Selain itu, kita dapat menggunakan air hujan yang kita tampung untuk menyiram tanaman. Air hujan yang kita gunakan dapat mengurangi kita menggunakan air dari keran. Hal tersebut membuat kita hemat air dari keran dan hemat untuk bayar biaya air. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kerjasama untuk saling mengingatkan. Kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman. Sekarang, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Nah, dari gambar berikut, kita akan membuat hak dan kewajiban. Hak saya, di sini berarti hak kamu sebagai siswa ya, adalah mendapatkan ilmu dari guru. Kewajiban saya adalah mendengarkan guru saat mengajar dan mengerjakan PR. Kemudian perhatikan gambar kedua. Gambar kedua ini menunjukkan kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar karena kita bisa melihat bahwa di gambar terdapat beberapa murid yang sedang membersihkan kelas. Apa yang menjadi hak kamu sebagai murid? Hak saya adalah mendapatkan suasana belajar yang bersih dan nyaman. Dan yang menjadi kewajiban saya adalah melakukan piket kelas dan selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat lingkungan sekolah. Kamu bisa melihat di gambar ini terlihat bahwa lingkungan sekolah bersih dan juga asri. Memiliki lingkungan sekolah yang asri. Apa yang menjadi hakmu sebagai siswa?
Hak saya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian, yang kedua, kewajiban kamu sebagai siswa adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan merawat tanaman di sekolah. Nah, mari perhatikan gambar terakhir. Pada gambar terlihat seorang bapak yang sedang membantu 4 orang siswa yang sedang menyeberang jalan. Memiliki tempat penyeberangan yang aman. Nah, yang menjadi hak kamu sebagai siswa adalah dapat menyeberang jalan dengan aman. Yang menjadi kewajiban kamu adalah mematuhi peraturan di jalan raya. Nah, sekarang kita akan menghitung luas bagian yang berwarna dengan menggunakan satuan tidak baku. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, kalau menghitung luas bagian yang berwarna, jika dia berbentuk persegi, maka itu dihitung 1. Nah, jika dia hanya berbentuk segitiga siku-siku, dia hanya setengah bagian, maka itu dihitung setengah. Nah, dari gambar berikut kita bisa melihat bahwa luas bagian yang berwarna berjumlah 11. Gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan. Nah, ini sama dengan tugas yang kemarin Ibu Debbie berikan. Di sini Ibu Debbie buat contohnya. Kamu bisa melihat bahwa luas bagian yang berwarna itu jumlahnya 24. Nah, ada 2 bagian yang bentuknya segitiga siku-siku ya, atau setengah bagian. Jika ada 2 jumlahnya, maka dihitung 1 persegi satuan. Jadi, jumlah keseluruhannya untuk luas bagian yang berwarna adalah 24 persegi satuan. Gambarnya itu tidak terpisah-pisah ya. Dia harus menyatu seperti berikut. Untuk tugas hari ini yang pertama, tugas PPKN. Amati gambar berikut. Silahkan amati ketiga gambar berikut. Kemudian, jelaskan hak dan kewajiban yang perlu dilakukan untuk menciptakan sekolah sesuai gambar. Nah, kamu menuliskan hak dan juga kewajiban kamu sebagai siswa berdasarkan gambar yang sudah kamu amati. Silahkan kerjakan tugas ini di buku tulis. Gambarnya tidak perlu dibuat ya, Nak. Kemudian, ada tugas matematika. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini gambar bagian-bagian sekolah. Nah, silahkan kamu perhatikan gambar berikut. Terkhusus perhatikan gambar atau bagian yang berwarna. Di sini ada 5 bagian yang berwarna ya. Setelah kamu mengamati gambar tadi, silahkan isi titik-titik di bawah ini sesuai gambar. Yang pertama, ruang kelas digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah titik-titik persegi satuan. Nah, jadi kamu menghitung luas bagian yang berwarna kuning tadi. Kemudian yang kedua, lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga adalah titik-titik persegi satuan. 3. Ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Luas ruang kepala sekolah adalah titik-titik persegi satuan. Nah, begitu seterusnya sampai ke nomor 5. Di sini kamu tidak perlu membuat gambarnya ya. Silahkan kerjakan di buku tugasmu. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Selamat pagi.